Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sumanto di channel Yaki Sumanto. Di sini saya akan menyampaikan tentang kode etik perwira eh, yang tentunya Tentara Nasional Indonesia. Itu merupakan salah satu kode etik yang membuat kenapa Tentara Nasional Indonesia hingga saat ini tahun 2020 dapat dinilai oleh eh, berbagai lembaga mempunyai nilai yang cukup tinggi di antara beberapa lembaga atau instansi di Indonesia ini, yang tentunya itu menjadi cambuk untuk berbuat lebih baik lagi untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Saya sampaikan kode etik perwira ini dengan harapan mengingatkan kepada kita semua, baik yang masih aktif maupun sudah purna, itu kode etik itulah yang akan menjiwai dalam derap langkah kehidupan, sehingga kita atau mungkin Anda di tengah-tengah masyarakat itu tetap akan eksis, melakukan yang terbaik untuk diri maupun bangsa dan negara ini. Kode etik perwira di sini diantaranya yang terkenal dengan budi bakti wira utama. Budi itu artinya perwira itu menjadi perwira TNI itu harus berbuat yang luhur. Berbuat luhur di situ diantaranya yaitu harus berketuhanan yang Maha Esa, kemudian membela kebenaran dan keadilan, memiliki sifat-sifat kesederhanaan. Ketuhanan yang Maha Esa di sini tentunya kita dituntut untuk sadar bahwa kita tuh makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang harus melaksanakan kewajibannya dan berupaya menjauhi larangannya, dan kalau kita bersalah segera kita bertobat. Terkait masalah itu, penjelasan dari ketuhanan yang Maha Esa juga bisa diimplementasikan dalam butir-butir Pancasila maupun nilai-nilai keagamaan yang menjadi tuntunan dan pedoman hidup, sehingga menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan seimbang dalam hidupnya, tentunya berbuat baik. Kemudian terkait masalah membela kebenaran dan keadilan, di sini kebenaran dan keadilan di sini tentunya menjadi pintu utama bahwa ini harus dijunjung tinggi dalam setiap derap langkahnya, yang tentunya harus diimplementasikan dalam diri pekerjaan maupun bagaimana perwira TNI atau TNI itu bersumbangsih kepada bangsa dan negara ini, maupun dalam kancah internasional gitu. Tentunya harus peka pada lingkungan intern satuan, lingkungan lembaga di TNI itu sendiri, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau menurut saya juga ini juga harus peka terhadap aspirasi juga yang berkembang di masyarakat, karena keberadaan TNI ini diharapkan menjadi stabilisator dan dinamisator. Ketika kebenaran dan keadilan ini tidak dilakukan oleh TNI,
maka akan terjadi kondisi-kondisi negara yang mungkin bisa tergelincir atau goyang dari terpaan godaan dari dalam maupun luar, maupun iming-iming kekuasaan dan politik. Ini akan menjadi sesuatu yang negatif jika TNI nggak mengambil bagian. Jadi TNI harus juga memahami dinamika yang berkembang di masyarakat, harus menyatakan yang benar itu benar dan adil, dan harus berani bersikap, sehingga apabila ada kekuasaan, iming-iming politik menggeret institusi ke hal yang tidak baik, ini akan menjadi penyeimbang dan menetralkan semuanya, sehingga tidak menjadi sesuatu negatif yang lebih besar. Kemudian memiliki sifat-sifat kesederhanaan. Sifat-sifat kesederhanaan ini merupakan penting dari TNI, karena TNI itu walaupun sekarang sudah modern, kemudian diharapkan maju, tetapi dalam kehidupan realnya, dalam tugas aplikasi latihan di satuan maupun perang itu sangat dinamis, dan dia harus mampu hidup dalam kondisi yang sulit, yang sederhana gitu, yang seperti dilatihkan misalkan dalam survival gitu, atau mungkin pada kegiatan latihan gerilya atau operasi gerilya atau perang. Tentunya kondisinya tidak normal. Kalau terbiasa sederhana, dia akan baik. Tetapi sebaliknya, bila perwira TNI yang merupakan contoh figur dari Bintara dan Tama itu tidak mempunyai sifat kesederhanaan, tetapi justru bermewah-mewahan, ini tentunya akan mengurangi nilai kewibawaan dan akan mengurangi tingkat profesionalisme dalam mengembang setiap sendi pekerjaan yang dilakukan. Itu di bidang apa aja sebaiknya harus sederhana, tetapi tentunya elegan. Kemudian yang kedua, bakti. Di sini perwira TNI itu diharapkan berbakti. Jadi mendukung cita-cita nasional. Cita-cita nasional itu jelas sudah tergambarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi siapapun pemerintahnya, siapapun pemimpinnya, siapapun atasannya harus mengarah kepada itu gitu. Cita-cita nasional kita yang sudah digariskan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tentunya diimplementasikan dalam tahapan maupun capaian-capaian sesuai dengan bidang fungsi masing-masing. Tetapi TNI tentunya harus memahami dinamika yang berkembang baik di legislatif maupun eksekutif, yudikatif maupun lembaga-lembaga lain, sehingga hal-hal yang akan terjadi ke depan itu sudah bisa memprediksikan, dan rencana apa yang harus diperbuat harus dipersiapkan, baik dalam rencana kontingensi maupun rencana operasi gitu. Kemudian yang selanjutnya, jabaran dari bakti ini adalah mencintai kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia gitu. Jadi perwira TNI itu ya harus menjaga kemerdekaan yang sudah ada ini. Tentunya harus mengetahui lawan, kawan dan musuh gitu, dan harus aktif berani ngambil posisi siapapun yang
akan menciderai kemerdekaan dan kedaulatan, harus berani bersikap, harus berani mengambil langkah apapun risikonya gitu, termasuk penjualan aset, kemudian terkait masalah penyimpangan, terkait masalah hutang maupun penyelewengan lain, itu harus ikut mengambil bagian dan bersinergi dengan aparat maupun lembaga maupun masyarakat cinta Indonesia. Kemudian yang selanjutnya bakti di sini yaitu menjunjung tinggi kebudayaan Indonesia. Satu-satunya lembaga di Indonesia sekarang ini yang mempunyai kemampuan menggerakkan paling cepat dan paling solid adalah TNI gitu. Jadi kemampuan ini diharapkan karena TNI ini di berbagai pelosok negeri ada, baik dari Babinsa, Koramil, Kodim dan selanjutnya, kemudian ada Kompi BS, ada batalion dan selanjutnya, itu ada di berbagai pelosok Indonesia. Nah, tentunya bersinergi dengan masyarakat, budaya-budaya yang ada di masyarakat itu TNI diharapkan merangkul, memupuk, mendorong supaya masyarakat Indonesia itu mencintai budaya bangsa kita sendiri dan untuk membesarkan sehingga cinta Indonesia dan menjadi filter dari pengaruh budaya asing yang negatif gitu. Itu perlu peran yang dipelopori oleh perwira dan seluruh prajurit baik Bintara, Tamtama dan semuanya. Yang selanjutnya berbakti di sini adalah setiap saat bersedia membela kepentingan nusa dan bangsa untuk mencapai kebahagiaan rakyat Indonesia. Nah, disinilah TNI harus tentunya lulus tahap pertama. Lulus tahap pertama di sini menurut saya tugas jabatan pribadi itu harus clear, harus oke, harus menjadi teladan. Kemudian satuan juga harus bisa mencapai tugas yang dibebankan dengan oke. Apalagi institusi TNI itu sendiri. Tahap berikutnya, tahap kedua, yaitu membela kepentingan nusa dan bangsa. Ya, harus tahu dinamika yang berkembang dari setiap sudut sisi kehidupan bangsa Indonesia, baik rakyat kecil, swasta, pemerintah, kaitannya yudikatif, eksekutif, legislatif maupun lembaga yang ada, ini harus mampu diteropong gitu, sehingga kepentingan-kepentingan yang ada di setiap sisi kehidupan Indonesia itu dia mampu melihat apakah ini untuk kepentingan bangsa dan negara atau tidak gitu. Terus dilihat dari segi aspek militer, kira-kira ini nanti akan menimbulkan efek yang besar di kemudian hari atau tidak. Nah, ini harus setiap saat bersedia gitu. Tentunya diantaranya harus siap ditempatkan dimanapun berada dan bertugas gitu. Tentunya tidak milih-milih jabatan gitu. Harus siap mengabdi gitu. Jangan hanya memikirkan diri sendiri perwiranya gitu. Jangan hanya sekedar pengen sekolah, naik pangkat. Kemudian untuk imbal baliknya ya tadi harus mengabdi kepada prajuritnya, memimpin prajuritnya, memimpin satuannya, melakukan yang terbaik untuk institusi TNI, untuk bangsa ini, dan mengentaskan kesulitan yang ada di masyarakat, dan kepentingan-kepentingan nusa dan bangsa ini dijaga gitu. Rong-rongan itu pasti ada dari dalam maupun dari luar gitu. Dan itu kemampuan teritorial, kemampuan intelijen harus bekerja, operasi eksekusi gitu. Kemudian personel
menyiapkan personil yang terbaik untuk bisa mengatasi hal ini. Logistiknya disiapkan secara maksimal gitu. Itu diantara yang kedua. Yang ketiga adalah wira. Wira artinya perwira TNI itu adalah kesatria, yaitu memegang teguh kesatriaan dan ketaatan. Satria gitu. Satria itu ya harus menunjukkan sesuatu yang baik, yang toladan gitu. Bisa dipedomani sifat, prinsip, asal, syarat kepemimpinan gitu. Kemudian taat tentunya kepada aturan, tetapi bukan ngatok, atau mungkin hanya nunggu perintah, atau mungkin hanya itu aja rutinitas, tidak gitu. Harus berkembang untuk menampilkan jiwa-jiwa kesatria gitu. Jiwa-jiwa kesatria tentunya ini menjadi panutan dari prajurit di bawahnya. Tentunya siapapun yang menjadi atasan, menjadi komandan, menjadi pimpinan harus melakukan sesuatu yang baik, dilihat atau mungkin tidak dilihat. Itu yang harus menjadi cerminan, dan harus berani mengambil risiko, baik risiko dicopot pangkat, jabatan, atau mungkin harus keluar daripada TNI demi nama besar TNI itu sendiri gitu. Tidak hanya cari selamat gitu. Itu ciri-ciri kesatria itu sudah dicontohkan oleh para pahlawan pendahulu bangsa dalam merebut kemerdekaan, dan para senior TNI yang hebat, prajurit TNI yang hebat, baik bintara, tamtama maupun perwira maupun pati yang hebat gitu. Kemudian yang selanjutnya, wira di sini juga perwira TNI itu harus menjadi pemimpin dari bawahannya. Pemimpin itu ya harus baik gitu. Pemimpin itu harus baik, harus menjadi inspirasi, harus mampu menggerakkan, mempengaruhi anak buahnya untuk melakukan dengan baik, tanpa terpaksa gitu, mempengaruhi gitu, sehingga orang itu sadar, tergugah. Nah, dan tentunya sifat-sifat buruk itu harus dihindari gitu, harus menjadi panutan di sini, dan memberikan peluang, kesempatan kepada teman, junior, bawahan untuk maju. Jangan sampai menghambat teman, junior, bawahan untuk maju, apalagi tidak berupaya memikirkan jangka panjang. Ingat bahwa setiap atasan akan digantikan oleh bawahan, setiap generasi akan diganti oleh generasi berikutnya, dan negara ini, tentara ini harus tetap berjalan. Yang selanjutnya, wira yang berikutnya adalah berani bertanggung jawab atas tindakannya gitu. Jadi bertanggung jawab mudah diucapkan, tetapi pelaksanaannya tidak semudah itu. Berani bertanggung jawab apa yang kita berbuat atau tidak diperbuat, berani mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat maupun tidak diperbuat oleh bawahannya gitu. Tidak boleh hanya asal menyalahkan. Kalau ke dalam tentunya kita harus mentertibkan sesuai mekanisme yang ada, tapi kalau keluar itu harus menjaga marwah, nama baik TNI dan bangsa negara ini gitu. Jadi harus dilihat secara arif, bijak, dan kepentingan jangka panjang. Walaupun sisi hukum juga harus diperhatikan dan dilaksanakan, tetapi jangan sekali-kali membuat
prajuritnya menjadi penakut dan kerdil. Jadi kan prajuritnya itu berani berkorban jiwa, raga untuk bangsa dan negara ini gitu. Itu biasa gitu. Yang keempat yaitu utama itu perwira TNI itu harus menegakkan persaudaraan dan kemanusiaan. Menegakkan persaudaraan dan kemanusiaan di sini ya tentunya di dalam TNI sendiri itu harus bersaudara gitu, bersaudara, saling bantu membantu antara teman, antara atasan bawahan maupun junior dengan senior, sehingga kerja ini menjadi mudah, kerja ini menjadi efektif gitu. Hilangkan sifat buruk, iri, dengki, sombong dan pengen menang sendiri gitu. Kemudian selain itu saudara di sini juga harus merangkul lembaga, institusi lain di bangsa ini, juga bersaudara dengan rakyat yang merupakan kekuatan pensupport utama dari TNI gitu. Jadi harus bersaudara. Kemudian perikemanusiaan. Perikemanusiaan tentunya di sini harus menghargai bagaimana manusia itu makhluk yang terhormat di sisi Yang Maha Kuasa. Tentunya harus diperlakukan secara baik. Tentunya hal-hal terkait masalah hukum humaniter maupun HAM maupun terkait masalah ilmu di TNI itu sendiri harus dijabarkan secara baik, sehingga unsur-unsur bagaimana melakukan diplomasi itu merupakan hal yang utama sebelum melakukan hal-hal yang sifatnya militer. Jadi kemanusiaan itu menjadi utama, karena kalau kemanusiaan itu didahulukan, pekerjaan militer itu nantinya akan diminimalisir atau mungkin tidak menimbulkan dampak atau efek yang begitu besar. Utama yang perlu dipedomani oleh perwira TNI di sini diantara menjunjung tinggi nama dan kehormatan Korps TNI. Gitu. Jadi menjunjung tinggi dan kehormatan Korps perwira TNI. Jadi setiap perwira TNI harus menjaga dirinya sendiri untuk tampil terbaik, menunjukkan karya, prestasi, perilaku yang terbaik bagi prajuritnya, bagi satuannya, bagi institusinya, bagi bangsa dan negara ini gitu. Jadi itu harus mengalir di situ. Jiwa-jiwa negatif yang disupport sama setan tentunya akan selalu menggerogoti ini, sehingga mengurangi marwah daripada kehormatan. Makanya setiap prajurit TNI ini harus memedomani. Dalam hal ini perwira TNI harus selalu memegang kode etik budi bakti wira utama dimanapun berada dan bertugas. Tetapi memang dinamika hidup begitu cepat dan kompleks, tentunya menuntut kita untuk berpikir cerdas, bekerja efektif, dan selalu mendasarkan diri kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini,
sehingga terkait masalah budi bakti wira utama bisa menjadi pedoman bagi seluruh perwira TNI, menjadi napasnya prajurit TNI, dan tetap maju, jangan terpaku pada tingginya pangkat, tingginya jabatan, harta tahta dan lainnya, tetapi perwira TNI atau prajurit TNI itu hebat karena ketika dia bisa menjadi prajurit sabta marga, sumpah prajurit, 8 wajib TNI, dan tentunya melaksanakan budi bakti wira utama. Semoga rekan-rekan prajurit TNI dimanapun bertugas dan berada, dan purnawirawan dan bangsa Indonesia tetap kompak, bersatu, dan sehat selalu untuk selalu beraktivitas terbaik untuk bangsa dan negara ini, dan memajukan militer Indonesia sehingga bersama dan bersinergi dengan rakyat, bersinergi dengan aparat lainnya untuk membangun bangsa kita ini menjadi lebih baik. Salam dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.